Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu kembali untuk membahas materi perkuliahan kita mengenai teori-teori belajar utama. Pembahasan ini terdiri dari 4 teori utama, yaitu behavioristik, humanistik, kognitivistik, dan teori belajar konstruktivistik. 2 teori utama akan kita bahas dalam part pertama perkuliahan kita, dan nanti 2 bagian lainnya akan dibahas pada part kedua untuk pertemuan kita pada mata kuliah ini. Baik, kita akan mulai membahas teori yang pertama, yaitu teori behavioristik. Ya, teori behavioristik ini merupakan teori atau teori awal yang banyak digunakan oleh para guru dan tenaga pendidik untuk melaksanakan proses pembelajaran dalam pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirancang atau direncanakan sebelumnya. Dan pada teori belajar behavioristik, di pendahuluan atau di bagian slide ini tampak banyak istilah-istilah yang sangat berkaitan dengan teori ini. Misalkan stimulus, kemudian ada respons, modeling, open condition, kemudian social learning theory, associative learning, kemudian ada nama-nama ahli yang mengemukakan pendapat terkait dengan teori belajar. Misalkan ada Thorndike, ada Skinner, ada Pavlov, dan seterusnya. Baik, kita mulai. Tinjauan umum dari teori ini bahwa perubahan perilaku seseorang yang dapat diamati, dapat diukur, dan dapat dinilai secara konkret. Artinya, dalam konteks pembelajaran, perubahan perilaku ini harus bisa dinilai, ya, atau dievaluasi, sehingga kemudian perubahannya bisa diamati dan dinilai secara konkret antara satu peserta didik dan peserta didik lainnya. Nah, di dalam teori ini ada 2 istilah yang penting, yaitu ada stimulus dan ada respon. Ya, stimulus adalah rangsangan, sedangkan respon adalah reaksi. Sebagai contoh, misalkan kalau mahasiswa diberi rangsangan bahwa dia akan memperoleh nilai A, maka reaksi yang diberikan oleh mahasiswa tersebut adalah dia akan cepat dalam menyelesaikan tugasnya. Demikian pula dengan rangsangan atau stimulus lainnya, misalkan guru menstimulus pada siswa untuk memberikan hadiah kepada yang menyelesaikan dan memberikan hukuman kepada yang tidak selesai, serta mungkin ada faktor-faktor penguat lainnya yang diberikan sebagai rangsangan, dan kemudian pastilah akan ada respon atau reaksi dari siswa atas stimulus tersebut. Ciri-ciri teori behavioristik yang pertama bersifat mekanistik, ya, artinya mekanistik dari guru ke siswa itu sangat mekanis, ya. Jadi dia bisa dilihat dari konteks yang sangat sederhana, yaitu dari pemberian stimulus, kemudian ada respon. Kemudian yang kedua, menekankan peranan lingkungan. Ya. Artinya lingkungan itu adalah di luar dari siswa tersebut yang bisa memberi
kontribusi pada reaksi yang diberikan setelah mendapat stimulus atau rangsangan dari guru. Yang ketiga, menekankan pentingnya latihan. Ya, karena latihan inilah yang kemudian merupakan proses pengulangan agar penguasaan pada materi bisa lebih baik. Dan yang keempat adalah mementingkan mekanisme hasil belajar. Ya, jadi pada perubahannya saja. Jadi kalau di fisika misalkan atau matematik ini adalah deltanya, ya, perubahan besar yang terjadi ketika ada proses pemberian stimulus dan pemberian reaksi oleh siswa dan kemudian melahirkan sebuah hasil yang merupakan indikator dari perubahan perilaku. Ya. Kita mulai dari Thorndike sebagai seorang yang ikut dalam menyuarakan teori behavioristik ini. Sampaikan bahwa stimulus itu adalah apa saja yang dapat merangsang proses pelajar seperti pikiran, perasaan, atau hal lain yang dapat ditangkap oleh alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan oleh peserta didik saat belajar yang dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan. Dan dalam teori behavior ini, proses interaksi antara stimulus dan respon di situ terjadi. Ya, jadi bukan hanya ada stimulus, ada respon, tetapi di sini melibatkan sebuah proses interaksi antara stimulus dan respon sebagai sebuah mekanisme yang akan melahirkan proses perubahan tingkah laku. Nah, di luar dari teori tersebut, kita temukan ada hukum yang berkaitan dengan proses yang terjadi dalam kaitannya dengan interaksi antara stimulus dan respon, sebagaimana yang dikemukakan oleh Thorndike ini. Di sini ada 3 hukum yang dikemukakan, mulai dari hukum kesiapan, hukum latihan, dan hukum akibat. Kita mulai dari hukum kesiapan. Ini sudah hukum, bukan lagi teori, tapi sudah hukum. Artinya, kalau hukum itu sudah bisa pasti terjadinya, dan itu sudah umum diterima. Kalau teori, kita masih berdebat, karena sesuatu yang belum tentu bisa diuji kebenarannya. Kalau sudah menjadi hukum berarti sesuatu yang sudah diterima. Nah, semakin siap individu untuk belajar, setelah itu kemudian dia akan menimbulkan kepuasan dan akan dipertahankan atau diperkuat. Ya, ini sudah hukum saya kira. Kemudian hukum latihan, bahwa semakin banyak mengulang dalam sebuah proses belajar, berarti materi pelajaran akan semakin dikuasai. Dan ada yang ketiga, itu hukum akibat. Suatu perbuatan yang disertai akibat menyenangkan, cenderung dipertahankan, dan lain kali akan diulangi. Sementara sebaliknya, perbuatan yang diikuti oleh akibat yang tidak menyenangkan cenderung untuk dihentikan dan tidak akan diulangi. Ya, ini adalah 3 hukum yang saya kira sudah menjadi ketetapan. Ya, semakin siap ini untuk belajar, maka dia merupakan bagian akan memperkuat. Dan kemudian hukum latihan, bahwa semakin banyak mengulang, semakin mudah menguasai pembelajaran. Dan hukum akibat, yaitu apabila sesuatu itu berakibat pada sesuatu yang menyenangkan, maka lain kali akan diulangi, dan sebaliknya, jika akibatnya tidak menyenangkan, cenderung untuk tidak diulangi lagi. Kemudian berikutnya, ada Clark Hall. Ya, teori ini tidak banyak digunakan, apalagi setelah
Skinner memperkenalkan teorinya yang merupakan pengembangan dari teori-teori stimulus dan respon tersebut, maka teori ini tidak terlalu banyak digunakan. Selanjutnya ada Watson. Watson mengatakan bahwa belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Sama halnya dengan teori yang dikemukakan oleh Thorndike di awal. Jadi menurut Watson bahwa stimulus dan respon yang dimaksud ini harus bisa diamati dan juga bisa diukur. Jadi perubahan mental dalam diri seorang selama proses belajar tidak diperhitungkan karena tidak bisa diamati. Jadi yang bisa diamati itu adalah perubahannya. Prosesnya itu agak sulit atau tidak bisa diamati, sehingga kemudian teori behavioristik ini itu fokus pada hasil belajar yang bisa diamati dan merupakan indikator perubahan tingkah laku. Ya, kemudian ada Edwin Guthrie yang mempercayai bahwa hukuman atau punishment memegang peran penting dalam proses belajar. Hukuman yang diberikan pada saat yang tepat akan mampu mengubah tingkah laku seseorang. Ya, jadi ini sangat behavioristik. Edwin ini atau Guthrie ini lebih mempercayai bahwa hukumanlah yang kemudian bisa merubah tingkah laku. Meskipun pemberian hukuman itu sangat dipertimbangkan oleh guru. Artinya ini sebagai salah satu alat pendidikan yang kemudian jika dimungkinkan alat ini terakhir digunakan karena plus minusnya sangat banyak. Dan dalam teori ini dinyatakan bahwa individu yang sedang belajar harus dibimbing melakukan apa yang harus dipelajari. Nah, kita tiba pada teori Skinner. Stimulus dan respon itu kemudian berinteraksi dengan lingkungan dan melahirkan perubahan tingkah laku. Jadi komponen utama atau hal-hal yang sangat penting dalam teori behavioristik, teori belajar behavioristik adalah adanya stimulus dan respon, dan setelah itu stimulus dan respon ini berinteraksi dengan lingkungan, dan inilah yang kemudian melahirkan perubahan tingkah laku. Ya. Jadi kita lihat di bagian bawah ini ada stimulus saling berinteraksi, kemudian mempengaruhi respon, setelah itu muncul konsekuensi dan ada tingkah laku baru yang diharapkan. Nah, ahli lain yang juga turut andil memberikan kontribusi dalam teori behavioristik ini adalah Ivan Pavlov. Teori ini sangat terkenal dengan percobaan di mana anjing yang air liurnya akan keluar apabila diberikan stimulus yang sesuai. Jadi menurut Ivan Pavlov bahwa individu dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Ya. Sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Dan teori ini saya kira sangat banyak dan masih banyak digunakan oleh guru-guru di tingkat pendidikan dasar. Ini adalah teori dari Ivan Pavlov. Bisa kita lihat bahwa di bagian pertama ini, ketika seekor anjing diberikan rangsangan berupa makanan, maka dia akan bereaksi mengeluarkan air liur. Ya, terjadi salivation,
atau air liurnya keluar sebagai respon dari stimulus yang diberikan berupa makanan. Di sini stimulusnya tidak dikondisikan, responnya juga tidak dikondisikan. Nah, yang kedua, stimulusnya diganti dengan bunyi fluid, ya, whistle. Dan dengan stimulus ini, ternyata bahwa tidak ada respon yang diberikan oleh anjing berupa keluarnya air liur. Ya, tidak terjadi salivasi di sini. Jadi, stimulus yang netral, tidak ada respon. Ya. Kemudian yang ketiga, Ivan Pavlov mencoba menggabungkan antara bunyi fluid dengan makanan. Jadi pada saat dia dibunyikan fluidnya dan juga diperlihatkan makanannya, maka respon yang diberikan oleh anjing tersebut adalah ada, yaitu mengeluarkan air liur atau salivasi. Nah, yang keempat, setelah kondisi ini, kemudian hanya dengan meniup fluid, kemudian anjing tersebut mengeluarkan air liur sebagai rangsangan terhadap stimulus yang diberikan, karena dia menduga bahwa kalau ada fluid yang berbunyi, berarti di situ juga akan ada makanan yang diberikan oleh tuannya. Jadi ini si anjing tidak sadar bahwa penggantian stimulus itu akan menghasilkan sebuah respon yang relatif sama dengan bagian yang ketiga selama diberikan atau dikondisikan dengan makanan ditambah dengan fluid. Nah, seorang ahli pakar pendidikan lainnya itu Albert Bandura. Ini teorinya sebenarnya nanti kalian bisa baca secara khusus di buku-buku referensi yang telah disampaikan sebelumnya. Albert Bandura mengatakan pentingnya proses mengamati dan meniru perilaku, sikap dan reaksi emosi orang lain. Ya, jadi Albert Bandura banyak berbicara mengenai peniruan perilaku. Bagaimana aplikasi atau implikasi teori behavioristik dalam pembelajaran? Kita bisa lihat ini. Ya, ini secara aplikatif, sehingga nanti guru yang akan mengajar dan menggunakan teori behavioristik dalam pembelajaran, ya minimal menggunakan tahapan-tahapan ini sebagai bagian dari rancangan pembelajaran yang akan dilakukannya atau akan diterapkannya sehingga menghasilkan perubahan tingkah laku yang baik, tentu melalui pengamatan hasil-hasil belajar yang akan diperoleh setelah proses pembelajaran dengan menggunakan teori behavioristik sebagai dasarnya. Yang pertama, guru menyusun bahan pembelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Materi disampaikan secara utuh oleh guru. Guru tidak banyak memberikan ceramah, tetapi instruksi singkat yang diikuti contoh. Bahan pelajaran disusun dari yang sederhana sampai pada yang kompleks atau rumit. Pembelajaran berorientasi pada hasil yang dapat diukur dan diamati. Kesalahan harus segera diperbaiki. Pengulangan dan latihan digunakan agar supaya perilaku yang diinginkan dapat menjadi kebiasaan. Nah, di bagian akhir tentu ada evaluasi atau penilaian yang dasar di atas perilaku yang tampak. Dan inilah yang merupakan indikator seberapa besar perubahan tingkah laku yang dihasilkan dari proses-proses pembelajaran yang didesain atau dirancang berdasarkan teori behavioristik. Nah, kesimpulan, teori behavioristik cenderung mengarahkan peserta didik untuk berpikir linear, konvergen. Konvergen itu artinya pada satu jawaban yang benar. Siswa tidak kreatif dan tidak produktif. Ya.
pandangan teori ini bahwa belajar merupakan proses pembentukan atau shaping, yaitu membawa peserta didik menuju atau mencapai target tertentu sehingga menjadikan peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Padahal banyak faktor yang memengaruhi proses belajar. Jadi kita lihat bahwa teori ini ya pada akhirnya tentu ada aspek-aspek keunggulan dan aspek-aspek lain yang menjadi kelemahan, ya. Terutama bahwa mengajar dengan menggunakan teori atau dasar teori bioheuristik nanti akan membuat siswa itu berpikir linear, ya. Berpikir linear artinya hanya lurus saja, ya. Tentu dia sangat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh gurunya. Berpikirnya konvergen, tidak divergen, ya. Artinya dia hanya fokus pada satu kebenaran. Sementara banyak hal yang bisa dilihat dalam banyak perspektif yang kalau kita lihat secara divergen itu akan lebih luas, tidak kreatif dan juga tidak produktif. Tentu dengan banyak keunggulan-keunggulan yang dimiliki. Ya. Karena itu dari keempat teori-teori utama dalam belajar, atau teori-teori belajar utama ini, kita tidak melihat bahwa teori mana yang paling benar, tidak. Tapi secara umum kita akan mengatakan bahwa setiap teori ini ya punya perspektif yang bisa kita gunakan dalam konteks pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa dan karakteristik materi yang akan kita ajarkan. Jadi kita nanti pada akhirnya tidak melihat bahwa ini lebih baik daripada yang lain, tetapi kita menjadikan dia sebagai referensi bagi pilihan-pilihan yang kita bisa gunakan dalam proses pembelajaran sesuai dengan karakteristik yang saya sampaikan tadi. Nah, sebagai wrap up-nya kita ulangi bahwa ada stimulus yang ini provided by instructor, ini disiapkan oleh guru, dan kemudian ada respon oleh siswa, dan setelah itu ada penguatan. Penguatan ini, reinforcement, ini disiapkan juga oleh guru. Dan di dalam bingkai inilah terjadi sebuah proses pembelajaran di mana pembelajaran adalah perubahan perilaku. Learning is behavior change. Ya. Saya kira ini yang berkaitan dengan teori behavioristik, dan kita lanjut pada teori humanistik. Nah, humanistik itu lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia daripada berfokus pada ketidaknormalan atau tanda petik sakit seperti yang dilihat oleh teori psikoanalisa Freud. Jadi di sini kita akan, jadi humanistik ini lebih melihat pada sesuatu yang berkaitan dengan perkembangan kepribadian manusia, ya, human. Pendekatan ini melihat kejadian setelah sakit tersebut sembuh. Itu bagaimana cara manusia membangun dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Ya, jadi seorang guru selain memahami teori-teori yang lain, seperti tadi di awal kita sudah menjelaskan tentang teori behavioristik yang sangat terkait dengan sebuah proses mekanistik antara
stimulus yang diberikan oleh guru, kemudian respon yang ditunjukkan oleh siswa, dan nanti interaksi inilah yang kemudian melahirkan perubahan tingkah laku, dan nanti ada fase reinforcement yang disiapkan juga oleh guru. Nah, di teori humanistik ini, ini pengajarannya fokus pada pembangunan kemampuan positif, ya, yaitu melakukan proses peningkatan kemampuan diri manusia sebagai sesuatu yang merupakan kemampuan positif. Ini adalah dari sisi atau sudut pandang teori humanistik. Kita mulai dari pandangan Kolb mengenai belajar yang teorinya terkenal dengan belajar 4 tahap. Itu tahap pengalaman konkret, pengalaman aktif dan reflektif, kemudian ada tahap konseptualisasi, dan yang keempat adalah tahap eksperimentasi aktif. Jadi ada yang pengalaman konkretnya, kemudian pengamatan aktif dan reflektifnya, setelah itu ada tahapan konseptualisasinya, dan kemudian fase yang terakhir merupakan tahap eksperimentasi aktif. Ini dari Kolb. Ya, kemudian pandangan dari Hani dan Ford terhadap belajar itu digolongkan, orang digolongkan ke dalam 4 macam golongan, yaitu kelompok yang aktivis, reflektor, teoris, dan pragmatis. Ini kelompok orang-orang dalam konteks pembelajaran. Karena teori humanistik melihat dari sisi kemanusiaannya atau manusianya. Kemudian pandangan lain dari Habermas terhadap teori belajar biasanya atau sering disebut dengan 3 macam tipe belajar. Ada yang technical learning, kemudian practical learning, dan emancipatoris. Ya, jadi belajar teknis, belajar praktis, dan belajar emancipatoris. Nah, pandangan berikutnya dari Benjamin S. Bloom dan Krathwohl terhadap belajar disampaikan bahwa tujuan belajar yang dikemukakannya itu bisa dirangkum dalam 3 kawasan atau ranah yang dikenal sebagai taksonomi Bloom. Ya. Dan ini saya kira sudah sangat umum dipahami oleh kita terkait dengan taksonomi Bloom ini. Mulai dari kawasan ranah afektif, kemudian kognitif, dan psikomotorik. Nah, dari domain kognitif ini terdiri atas 6 tingkatan dasar, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan atau aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, nanti bisa dilihat kembali revisi dari taksonomi Bloom yang direvisi oleh Krathwohl dan Anderson ini, di mana di bagian terakhirnya, di C6-nya ini, itu sudah terkait dengan mencipta atau creating, ya. Dan nanti setiap tingkatan kognitif ini memiliki kata-kata operasional yang banyak atau bisa kita peroleh dalam banyak sumber-sumber belajar yang bisa diperoleh di internet atau membaca buku-buku yang relevan. Ya, ini domain yang kedua adalah domain psikomotor. Ini ada 5 tingkatan, ada peniruan, penggunaan, ketepatan, perangkaian, dan naturalisasi.
Kemudian yang afektif, ya, sebagai domain yang ketiga, di mana tingkatannya pengenalan, merespon, penghargaan, pengorganisasian, dan kemudian pengalaman. Bagaimana implikasi teori humanistik pada pembelajaran siswa? Ya, dijelaskan bahwa semua komponen pendidikan termasuk tujuan pendidikan diarahkan pada terbentuknya manusia yang ideal. Manusia yang dicita-citakan, manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri, dan untuk itu perlu diperhatikan bagaimana perkembangan peserta didik dalam mengaktualisasi dirinya, ya, pemahamannya terhadap dirinya, serta realisasi diri. Karena itu, bagi kita guru, kita tentu dalam konteks atau dalam peran kita sebagai seorang guru, kita ini memiliki 3 peran sebagai pendidik, pengajar, dan kemudian pelatih. Ya. Sebagai seorang pendidik, ya, tentu kita banyak menggunakan teori-teori humanistik di dalam proses pendidikan. Kenapa? Karena mendidik artinya ini meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai budaya yang baik untuk dikembangkan dan diteruskan pada peserta didik kita. Ya. Nah, kalau mengajar, ini mengembangkan pengetahuan. Jadi nanti mengajar ini banyak pada perspektif teori-teori kognitif dan konstruktivistik. Ya, kalau mendidik, tentu kita banyak pada menggunakan teori-teori humanistik karena yang kita didik ini adalah manusia, peserta didik, ya, namanya peserta didik, bukan peserta ajar sebenarnya. Ya. Karena itulah maka yang lebih banyak menjadi fokus dalam kaitannya dengan teori humanistik ini adalah aktualisasi diri, pemahaman terhadap diri, serta realisasi diri. Ya. Ketika guru memberikan motivasi di awal atau di fase awal pembelajaran, ya tentu boleh dalam perspektif humanistiknya, juga boleh dalam perspektif lainnya, misalkan dari sisi kognitifnya. Karena itu pentingnya guru memiliki banyak pemahaman terkait dengan teori-teori belajar, teori-teori pendidikan, sehingga kemudian bisa menjadi bahan yang memberikan perspektif positif pada perkembangan peserta didik yang diajarkan. Nah, implikasi teori humanistik lebih menunjuk pada ruh atau spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan. Jadi, kalau teori bioperistik tadi itu tidak terlalu mempersoalkan tidak fokus pada aspek-aspek proses dalam pembelajaran, karena menurut teori ini proses itu tidak bisa diamati, sehingga kemudian tidak menjadi fokus, dan yang menjadi fokus utama adalah hasil belajarnya sebagai sesuatu yang bisa dievaluasi atau bisa dinilai. Nah, di dalam teori humanistik ini, peran guru menjadi fasilitator dan memberikan motivasi kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan siswa. Jadi guru ini menjadi fasilitator dan motivator utama untuk menggerakkan nilai kesadaran individu peserta didik untuk memaknai apa sesungguhnya belajar itu dalam konteks kehidupannya. Selain itu, guru juga memfasilitasi pengalaman belajar kepada siswa dan melakukan pendampingan terhadap siswa untuk memperoleh atau mencapai tujuan pembelajaran. Siswa
berperan sebagai pelaku utama. Student center yang memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri. Jadi di teori ini tentu lebih banyak pada atau lebih fokus dan menekankan pada perspektif menggerakkan nilai kemanusiaan, nilai manusia itu sendiri yang kemudian bisa melakukan banyak aktivitas sebagai pelaku utama yang memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri. Jadi guru ini hanya fasilitator ya, dan motivator, memberi kesadaran, dan yang akan bergerak itu adalah siswanya sebagai pelaku utama. Nah, harapannya tentu yang pertama, siswa memahami potensi dirinya. Jadi yang masih kurang itu bisa sadar, lebih banyak berupaya untuk meningkatkan kemampuannya, dan yang sudah memiliki kemampuan tentu akan meningkatkan potensi dirinya lagi lebih baik. Yang kedua, diharapkan bahwa siswa itu bisa mengembangkan potensi dirinya secara positif dan kemudian meminimalkan potensi diri yang bersifat negatif. Jadi hal-hal yang kemampuan-kemampuan positif atau potensi positif yang dimiliki oleh siswa itu dimaksimalkan dan dikembangkan, sementara potensi diri yang bersifat negatif itu sebisa mungkin diminimalkan atau ditiadakan. Ya. Karena seorang akan dapat belajar dengan baik jika mempunyai pengertian tentang dirinya sendiri dan dapat membuat pilihan-pilihan cara bebas ke arah mana yang akan berkembang. Ya, nanti juga kita akan ketemu bahwa ternyata teori-teori belajar ini, meskipun perspektifnya berbeda, ada titik temunya. Ya. Ada titik temu antara teori-teori belajar yang ada yang kita akan bahas dari keempat teori ini. Ya. Misalkan di bagian terakhir ini yang saya sudah sebutkan tadi mengenai sesungguhnya yang belajar itu adalah siswa, ya, karena itu di teori kognitif kita mengenal ada yang disebut dengan metakognitif. Ya, metakognitif artinya ini bukan lagi persoalan kognitifnya, tapi sudah meta, di luar dari itu, dan nanti pilihan-pilihannya itu ditentukan oleh siswanya. Pembahasan ini kita akan lihat nanti pada sesi yang lainnya. Nah, fokus dari teori ini adalah belajar sebagai proses membantu individu agar dirinya mampu membantu dirinya sendiri. Jadi guru ini membantu siswa sehingga siswa atau peserta didik ini bisa membantu dirinya sendiri. Setiap individu memiliki kemampuan yang terbaik dalam dirinya dan akan berkembang secara optimal jika diberikan kesempatan. Ya, karena itulah bagi kita guru itu perlu memberikan kesempatan kepada siswa kita sebesar mungkin untuk mengembangkan dan mengoptimalkan potensi dirinya, terutama potensi-potensi yang positif. Ya, jadi guru itu tidak boleh melihat siswa dalam perspektif negatif, tapi harus dalam perspektif positif. Artinya, guru harus memandang siswa bahwa semua siswa itu mampu melakukan yang terbaik. Sampai kemudian tampak bahwa siswa tersebut tidak mampu melakukannya, baru kemudian guru mengatakan dia tidak mampu. Jadi jangan dijustifikasi dulu bahwa ini tidak mampu, ini mampu, tetapi biarkanlah dia atau berikanlah kesempatan kepada mereka untuk mengeksplorasi kemampuannya sampai kemudian tampak bahwa si A, si B yang mampu dan si A, si C, si D yang misalkan kurang mampu. Lalu proses fasilitasi
pemberian bantuan terhadap individu tersebut, kemudian dilakukan oleh guru, sehingga kemudian yang bersangkutan atau peserta didik tersebut bisa membantu dirinya sendiri untuk lebih berkembang di masa yang akan datang. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan pada sesi pertama pembahasan kita pada mata kuliah pendidikan IPA SD ini terkait dengan dua teori belajar utama, yaitu teori behavioristik dan teori humanistik. Insya Allah pada sesi berikutnya di bagian kedua dari pembahasan teori-teori belajar utama ini, kita akan membahas dua teori berikutnya, yaitu teori kognitivistik dan teori belajar konstruktivistik. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pertama ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan tentu saja materi ini bukanlah segalanya, tetapi bagi Anda mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah ini harus dapat mencari atau menemukan banyak referensi-referensi lain yang terkait, yang kemudian bisa menjadi bagian dari proses untuk mengembangkan potensi diri kalian yang bisa berkembang lebih optimal, karena kesempatan itu ada di mana dan kapan saja, apalagi di masa sekarang ini sumber belajar kita bisa akses kapan dan di mana saja. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.